Jadi kalau sebentar pulang, bapak marah. Saya kursu A, saya kursu B, tanya bapak tua, TKD, jangan. Itu tidak boleh, itu kan tidak dimasalah. Jangan begitu, pendekatannya harus baik sedikit. Saudara tahu, kita pun kehidupan itu akan segera berakhir. Kalau saudara tidak sempat menggunakan wadah-wadah pelayanan ini dengan baik, saudara kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan dan membawa dampak bagi kemanusiaan. Semua yang kita cari secara jasmani itu akan segera selesai. Kehidupan kekal kita yang tidak selesai. Orang yang menanggapi kehidupan kekal itu, dia melakukan segala sesuatu sebagai ungkapan terima kasih, biar kemuliaan Tuhan itu nyata dan kita hidup dalam berkat-Nya. Saudara tahu, beredar di grup-grup WA itu bilang begini, toh pada akhirnya semua akan selesai juga, pada akhirnya semua akan lolos. Dia mulai ulas, satu, di usia 50 tahun cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Di usia 50 tahun cantik atau tidak cantik itu tidak penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak lagi. Tidak bisa lagi. Ibu-ibu, kalau ada yang tanya, mama umur berapa? Terus mama bilang, saya 50. Terus dia sengaja kaget bilang, hah? 50? Macam ke 35? Jangan percaya. Di umur 30 itu kita punya pipi masih kencang-kencang. So 50 kita rasa kayak meleleh. Jangan percaya. Masa ke umur 50 sama ke 35, itu yang 15 di mana? Kalau mama jalan sama-sama, mama bu anak perempuan, terus ada yang tanya, siapa ini? Oh ini siapa anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget, hah? Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama seperti kakak adik dengan anak pertama? Kalau itu terjadi hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan dia punya anak muka terlalu tua, makanya dan di mama itu kayak beda-beda tipis saja. Atau yang kedua, kemungkinan besar dia punya mama kawin terlalu muda, 8 tahun sudah nikah, makanya dengan gitu. Tidak bisa. Bapak-bapak, tadi siang saya baru cerita. Kami SMA dulu, saya punya teman tato di sini, tato, gagah betul. Itu Guns N' Roses. Ada yang laki-laki duduk bangku kaki baru melukis itu. Gagah, kulit sudah bagus lagi, tinta bagus lagi, kontras betul ini kulit, gagah sekali, mantap. Karena itu SMA itu. Umur 43 tahun dia sakit, saya lihat dia tuh saya sedih. Karena itu tato bukan kayak orang bangku kaki, sama kayak orang berlutut. Dan selesai, saudara. Kita mau tato apa? Gila. Itu usia 50. Di usia 60 tahun, saudara. Di usia 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan, itu tidak penting. Kau pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang anak-anak don datang, syuk, langsung datang, Muhammad, lanjutkan. Nah, itu aktif itu. Sudah pensiun, kita mau terima pensiun di kantor pos. Anak kecil yang baru honor 3 bulan, dia lihat kita dari jauh. Pakai bahasa Kuban dia bilang, tua, aman kok. Itu kita rasa kayak mau cek ke dia. Di usia 70 tahun, di usia 70 tahun, saudara, di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kalau sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2 begitu, sudah selesai. Mau apa? Di usia 80 tahun,
di usia 80 tahun, saudara. Itu kaya atau miskin sudah tidak penting lagi. Kok tidak mungkin lagi dia beli, kalau di Kupang, dia beli sei babi barang 1 kilo makan sendiri, sudah tidak bisa lagi. Kok su kolesterol lagi, jantung, gigi sudah tidak ada lagi. Orang lain punya, dia mall saja. Sudah tidak bisa itu. Cucu dong kumpul-kumpul, cucu lari-lari. Kan orang tua suka senang, kau lihat cucu lari-lari. Terus cucu yang paling tua bilang begini, Opa mau makan apa? Nah kakak lagi ya. Opa paling hanya bilang begini, Opa bursa. Pada akhirnya semua akan selesai. Kalau saudara tidak melayani Tuhan hari ini, kapan saudara mau melayani Tuhan? Kapan? Saya bawa bapak-bapak, kaum bapak di Gemit Agape tempat saya melayani. Kita perote, kita pelayanan di sana. Habis itu ada sharing kaum bapak. Semua bapak-bapak yang bicara tuh selalu berarah kayak begini. Kenapa kami banyak, tapi kami tidak ikut ibadah? Rata-rata punya kesimpulan karena sibuk. Karena sibuk. Lalu pas semua sudah bicara habis, ada satu pengusaha yang cukup sukses di Kupang. Dia bilang, Pak Pendeta, saya bicara sedikit. Oke, boleh. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk sibuk saya juga sibuk. Untuk sibuk saya juga sibuk. Kenapa? Karena saya punya perusahaan ada 6. Tambah toko 1. Itu toko baru tutup jam setengah 10 malam. Kalau kita meninggalkan perusahaan dan toko, itu kita tinggalkan uang puluhan juta rupiah setiap jam yang kita tinggalkan. Terus dia lanjut begini, tapi kenapa saya terima jadi majelis gereja? Kenapa saya ikut ibadah kaum bapak? Kenapa sampai antar anak-anak ke sekolah saya sengaja kasih panas mobil itu waktu anak-anak naik, supaya saya bisa baca satu ayat Alkitab supaya anak-anak dengar. Kami semua penasaran dengan jawaban. Terus dia jawab begini, saya lakukan itu karena saya sayang sebuah anak-anak. Saya marah juga. Saya bilang, bapak saja yang sayang anak, kayak macam kami ini tidak sayang anak. Bab tua bilang begini, Pak Pendeta saya minta maaf, Pak Pendeta saya minta maaf, saya minta maaf. Yang saya maksud begini, saya baca Alkitab, Tuhan marah kepada Daud, Tuhan marah kepada Salomo, karena Salomo buat kuil-kuil penyembahan untuk dewa dewi dari istri-istri. Tuhan marah dan ingin menghukum Salomo, tapi kemudian Tuhan batalkan hukuman itu dengan Tuhan mengatakan kalimat ini. Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Pakai bahasa hari-hari dia bilang begini, Salomo, oleh karena engkau punya bapak yang dipunama Daud itu yang buat saya tidak jadi hukum kamu. Dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu saya baca itu bagian baru saya mengerti, ternyata apa yang kita bapak-bapak buat itu Tuhan perhitungkan bagi anak-anak. Apa yang orang tua buat itu Tuhan perhitungkan bagi anak-anaknya. Lalu apa yang sekarang kita buat? Itu jadi pertanyaan yang serius sekali bagi kita, saudara. Kenapa? Karena kita bicara tentang berdampak. Saudara lihat, dalam perjalanan dari pembacaan tadi, ada orang tidak suka terhadap sebuah gerakan yang baik untuk pembaharuan. Lalu apakah karena ada yang tidak suka itu lantas dia berhenti? Jawabannya tidak. Untuk sebuah perbuatan baik selalu ada tantangan. Amin. Saya lihat waktu COVID kemarin, GPM sempat ibadah di rumah. Kok ibadah dari rumah kan? Waktu ibadah dari rumah itu kan bapak-bapak yang jadi imam di rumah. Ini bapak-bapak dong kan jarang gereja ini. Terus karena liturgi dari gereja sudah sampai, mama dan anak kasih ingat, Bapak besok pagi Papa yang pimpin. Semua sudah duduk,
Mama duduk, anak-anak duduk, Papa pakai batik. Bapak maju. Anak-anak kan heran, orang langsung serempak bilang, wih. Pas orang bilang wih, Bapak bilang, kamu nih bangsa, saya tidak usah lagi.